Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, saya pakai judul Word Walk Watch. Ini kalau disingkat WWW. Di sini yang sering buka internet siapa? Selalu disingkat WWW kan? Tahu nggak artinya itu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bisa buka situsnya. Ya, Anda tahu ya, jangan sembarangan nonton YouTube. Ada banyak yang pengajarannya tidak benar, itu yang pertama. Kedua, ada yang benar tapi kebenarannya ditutup dengan menghina gereja lain, saya paling tidak suka, atau menghina pendeta lain, atau menghina agama lain. Nah, itu bukan good news. Jadi saya merekam ini bukan supaya terkenal, ini kortasi saya pribadi untuk saya berikan kepada mereka. Jadi ketika bicara word adalah Mazmur 119 ayat 105. Kita baca dulu ya. Kita baca sama-sama boleh ya? Ya, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita. Pelita itu apa sih? Pelita itu bicara lampu ya. Kalau bahasa Inggris pakai apa? Lamp. Ya, lampu. Nah, lampu ini kalau Anda cari buka di Google ya, lampu itu fungsinya apa? Fungsi dari lampu ada misalnya gini, kalau mati lampu, Anda tidak akan melihat apapun, tetapi ketika nyala lampu, itu visible, semua Anda bisa melihatnya. Itu fungsi dari lampu. Mau bentuknya lilin kah, mau bentuknya teplok kah, itu makanya diperlukan yang namanya pelita, lampu, supaya apa yang Anda lihat visible. Dan bapak-bapak yang di rumah, kenapa Anda perlu, saya katakan jangan terlalu banyak lampu, karena ada seorang suami bilang begini, Bu, kalau semakin saya melihat wajah istri saya jadi susah makan. Kenapa? Diomelin saya terus. Matiin lampu Pak, hemat listrik. Ya, Bapak tidak usah visible lihat istri, kan Bapak sudah lihat dari awal sampai akhir. Jadi lebih baik matiin lampunya ya. Nah, tapi bagi orang Kristen, ketika kita pelayan, kita perlu yang namanya lampu ini, pelita ini. Kenapa? Dikatakan tadi firman-Mu pelita. Kalau visible, ketika kita pelayanan penginjilan, kalau yang kita sampaikan itu bisa menuntun orang, memberikan mereka pemandangan supaya bisa melihat apa yang namanya kasih, kekristenan, kasih Kristus, itu baru benar. Makanya kita butuh firman ketika menginjil, bukan asal ngomong, bukan teologi namanya pokoke. Pokoke Kristus, Yesus, Tuhan. Pokoke masuk surga, nggak ada teologi pokoke. Nah, ini yang sering dipakai orang. Ketika belajar firman juga jangan jadi Farisi ya. Ini dalam penginjilan tidak berlaku. Ketika Anda turun di lapangan, Anda menginjil dengan sebagai Farisi, tidak akan laku. Adanya Anda berantem. Karena ngotot-ngototan. Jadi prinsip pertama tadi adalah pakai firman ini sebagai senjata pertama. Apa itu? Pelita. Bagi kakiku dan terang. Nah, lem yang pertama tadi making space visible. Jadi supaya kelihatan semuanya. Yang kedua, kalau ada lampu, kenapa ada lampu begini? Ini namanya creating atmosphere. Kalau ini tidak ada, yang pasang lampu ini siapa coba? Tujuan Anda pasang lampu ini apa? Kok ada bunga-bunganya? Ayo. Bagaimana kalau tadi di sini nggak ada lampu, nggak ada bunga, Anda kasih rumput aja gitu? Kira-kira ambience-nya seperti apa? Itu kan berfungsi. Terus gini aja, pemain drum. Kenapa dia dikasih lampu? Gelapin aja dia di situ. Kan yang kita dengar suara drumnya, bukan orangnya. Kan ambience, betul enggak? Atau ginilah, kayak kalau konser-konser, cuma worship leadernya aja dikasih lampu sampai dia kena lampu terang Allah gitu kan. Yang lain gelap. Ambience-nya seperti apa? Ambience-nya seperti ini konser, bukan ibadah. Jadi lampu itu creating atmosphere. Jadi ada atmosfer yang menyenangkan, yang enak dilihat. Itu juga yang namanya pelita. Pelita ini bicara ketika kita bicara firman, kita membuat hati orang merasa kok lain ya. Kok berbeda ya? Ini cara menginjil. Jadi bukan bagaimana kita ngomong besar, maaf loh ya, ngomong besar kekristenan seperti ini, Tuhan tidak. Tapi bagaimana kita menyampaikan sesuatu sehingga orang lain merasakan atmosfer yang berbeda. Nah, di sini kita juga melihat yang ketiga, lampu. Kalau bicara analogi, kenapa lampu ini selalu dianalogikan sebagai pengetahuan? Jadi setiap kali ada analogi, setiap kali ada kata pepatah untuk bicara pengetahuan atau knowledge, itu selalu memakai kata terang. Karena dari knowledge itu orang bisa mengetahui banyak hal. Kalau kita tidak mengetahui firman, bagaimana orang bisa tahu
firman. Jadi gini loh, bagaimana orang buta menuntun orang buta. Ada pendeta suami istri yang jadi saya di desa ini mentoring beberapa hamba Tuhan dari berbagai denominasi, sama-sama tua. Yang satu matanya sudah kayak katarak, yang satu kakinya ini kurang kuat. Jadi mereka saling berpenggangan. Nah, kalau si bapak yang matanya, yang suaminya matanya bisa lihat, cuma kakinya enggak, nabrak, saling marah. Loh, apa? Saya nggak ngerti bahasa Jawa, gitu. Si istri yang matanya burung bilang kan matamu. Yang satu bilang, loh ini wes benar, tapi kamu seret-seret aku. Aduh, kakek-kakek sudah nenek-nenek berdua. Tapi karena yang lemah menuntun yang lemah satunya lagi, jadi akhirnya berantem. Bagaimana ketika Anda menginjil, firman aja tidak mengerti, kemudian Anda mau menuntun orang, terus kemudian ada pertanyaan, kok Yesusmu 3? Emang 3, cuma dijadikan 1. Ayo, bisa nggak jawab? Jadi kita harus mengerti firman, karena banyak orang yang tidak tahu pasti akan bertanya. Di luar sana katanya orang Kristen Tuhannya 3. Bukan berarti Anda harus belajar teologi. Kebetulan kan gembala di sini kan dosen saya juga. Belajarlah dari dosennya ini, dari gembalanya. Tapi tidak harus Anda harus berteologi, tidak. Ketika ditanya setidaknya bisa menjawab. Ini yang namanya fungsi dari lampu. Jadi representing knowledge. Nah, Anda kalau tahu ada ikan, saya ada buat gambar ikan, itu namanya anglerfish. Anglerfish ini hanya ada di dasar laut yang paling dalam, yang dingin. Dia itu ikan yang punya lampu. Lampu itu namanya ilisium. Ilisium ini fungsinya begini, untuk menarik mangsa. Lucunya mangsanya, maaf loh ya, Anda lihat giginya, dikasih lampu, kok mau mangsanya masuk mulutnya? Saya pikir itu memang ikan-ikan ini kurang belajar tentang lampu ya. Masa ada lampu masuk? Saya sengaja kasih gambar Nemo. Ya. Nah, itu menarik mangsa. Karena ternyata lampu ini punya daya tarik yang luar biasa di tempat yang sangat gelap, sehingga ikan manapun akan mencari lampu. Dunia ini penuh dengan kegelapan dan dosa. Kalau kita membawa terang Allah, saya percaya tanpa kita keluar-keluar mereka pun akan datang. Dari prinsip pertama tadi apa? Sikap, perbuatan, perkataan kita. Kepala desa datang kepada saya, Bu, istriku ditabrak sapi, boleh didoakan? Boleh. Saya pikir kenapa? Dia berpikir gini, sapinya itu kerasukan. Saya bilang, Pak, saya doakan ibunya saja, bukan sapinya. Dia ya, soalnya kalau disuruh doakan sapinya, dia tarik sapinya masuk ke gereja kan lucu kan? Istrinya datang, ya Bu, aku ingin ngono. Saya bilang, penerjemah mana nih penerjemah? Jadi kadang mereka bahasa Jawa, jadi datang. Nah, kenapa mereka datang? Ada terang Allah. Hari ini saya percaya ketika Anda memakai prinsip pertama ini, firman Allah, word, tidak usah keluar-keluar, tidak usah terlalu banyak ngomong, tapi dari sikap perbuatan kita saja, kita bisa membuat orang bertanya, doakan Po'o. Saya mengalami hal yang seperti itu. Minta didoakan sama orang yang belum kenal Tuhan. Karena hanya melihat dari perbuatan perkataan. Jadi jangan paksa mereka dulu. Ini yang pertama yang harus kita tahu. Jadi anglerfish ini, dia punya terang yang menarik sekitarnya. Sehingga datang tanpa diundang. Meskipun dunia menceritakan bahwa kekristenan itu haram. Semua yang jelek-jelek, anggap saja seperti gigi itu tadi. Ya. Tetapi karena ada terang, semua boleh datang. Ini fungsi kita sebagai orang percaya. Jangan berharap sepenuhnya kepada gembala Anda untuk menginjil. Saya beritahu ya, gereja bisa berkembang bukan karena gembala, tetapi karena jemaatnya menginjil. Coba kalau hanya gembala yang menginjil, sampai Tuhan Yesus datang pertambahannya cuma 1, 2, 3, kecuali curi dari seberang. Tapi kalau semua jemaatnya menginjil, saya percaya, menginjil loh ya, bukan mencuri. Saya percaya pertumbuhan itu semakin banyak. Ini berharap pendetanya. Saya beritahu, banyak di tempat lain, pendetanya, gembalanya dituntut menginjil, dituntut mengajar, dituntut cari dana, dituntut ngobati orang sakit kayak dukun gitu. Kan katanya Tuhan Maha Kuasa, gak usah ke rumah sakit. Semua dituntut, semua jari menuju kepada gembala atau pendetanya. Gembala atau pendeta pemimpin, betul. Tetapi tanpa jemaat, gereja cacat. Tanpa kerjasama jemaat, gereja cacat. Penginjilan yang sangat besar harus dilakukan oleh jemaat.
Tapi bagaimana panggilan saya bukan penginjil? Penginjil, seperti saya bilang tadi, tidak harus ngomong, percaya Tuhan, tidak. Perbuatan Anda saja. Dari perbuatan kita di kantor, itu bisa menginjili orang. Dari perkataan kita ke orang lain, itu bisa menginjili orang. Itu prinsip utama tadi. Siapa Anda di depan orang lain, itu prinsip utama dari penginjilan. Kenapa harus belajar firman? Ada anak SD. Anak SD, kan saya mengajar anak-anak desa belajar. Ngomong gini, terakhir saya ngajar mereka bahasa Inggris. Ngomong, Bu, kok belajar bahasa Inggris? Biar pinter. Kalau pinter nanti kaya ya, Bu. Kaya. Kalau kaya gimana? Sombong, Bu. Jangan. Gak boleh sombong. Kalau pinter, kaya, harus baik hati. Oh, lek gitu nggak usah sekolah, Bu. Lah, kok gitu? Dan nanti kalau sekolah kan pinter terus kaya terus sombong, Bu. Yang nggak usah sekolah. Anak ini pengen Bu, utek-utek juga kepalanya. Tetapi karena pemahamannya bahwa ketika belajar itu nanti jadinya sombong, yang nggak usah belajar sama sekali. Ketika belajar firman, tidak akan membuat Anda Farisi kalau Anda memahami cara belajar yang benar. Jadi belajarlah bukan untuk membandingkan siapa Anda dengan orang lain dan ajaran lain, tetapi perkuat pengajaran kebenaran firman Allah dalam hidup Anda. Tidak usah menjelekkan agama lain, tidak usah menjelekkan pengajaran lain. Yang penting kita kuat dulu dalam pengajaran kita. Ini baru namanya word, understand, mengerti firman Allah, baru boleh menginjil. Inilah terang tadi. Jadi terang itu kita sudah merepresentasikan kebenaran firman Allah dari perbuatan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika harus menginjil. Jadi ketika bicara word tadi, itu berarti penginjilan harus berbobot. Penginjilan kalau tidak berbobot, itu bukan penginjilan namanya. Itu namanya cari gara-gara. Kalau penginjilan tidak berbobot, cari gara-gara. Kenapa banyak pendeta berantem? Itu cari gara-gara. Itu tidak baik. Di sini nggak ada, di sana ada, di sana. Ya. Yang kedua, walk. Walk itu jalan. Kalau disuruh jalan, ayo pelayanan. Sibuk bagaimana Natal nanti apa yang kita persiapkan? Natal aku liburan. Banyak. Tapi kalau disuruh penginjilan, di mana dulu? Saya pernah ngajak orang, Bu, nanti kalau penginjilan ke desa saya ikut. Ayo, berapa jam, Bu? 3 jam. Udah jadi, Bu. Lah, katanya mau ikut. Dibilang 3 jam, gak mau. Terus kemudian dia lihat fotonya, Bu. Terus dia lihat saya di dekat-dekat sawah gitu. Loh di sini, Bu. Nanti hitam lah. Penginjilan kok mikir hitam? Ada ayatnya tidak? Orang hitam tidak masuk surga. Gak ada. Setiap kali saya khotbah saya katakan, banyak orang takut gendut. Kenapa? Takut gendut, Bu. Nanti ini, nanti begitu. Saya bilang, baca firman Allah. Lemak itu harum di hadapan Allah. Dupa yang harum. Maka berbahagialah yang lemaknya banyak karena Anda berharga di mata Tuhan. Yang kurus-kurus dah laku, kayak saya. Jadi mulai hari ini jagalah lemak Anda dengan baik. Amin. Amin. Hidup lemak. Walk, berjalan. Mari kita baca dulu walk. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah. Anda pernah nyuruh seseorang pergi enggak? Pergi ambil itu. Iya katanya, tapi enggak pergi-pergi. Saya paling jengkel ya. Saya bilang gini, tolong tutup pintunya. Iya katanya. Iyanya itu sampai 2 jam kemudian, iyanya tidak terjadi. Tolong lakukan ini. Iya. Tapi tidak dilakukan. Ada firman Allah yang bilang seperti itu toh. Tapi ketika yang saya suruh tutup pintu, tapi dia tutup juga. Saya lebih senang tapi dia mengerjakannya. Terkadang kita juga begitu ketika disuruh menginjil. Siapa yang mau diinjili di sini ya nanti ditolak. Tapi tetap mau berjalan, nggak apa-apa. Memang ya, saya katakan ada banyak rintangan ketika kita pelayanan. Karena kalau rantangan itu lain. Itu namanya Anda pesan makanan. Rantangan di sini kalau dikirim-kirim tiap hari itu apa namanya? Catering. Jadi beda rintangan dan rantangan. Lebih enak rintangan atau rantangan? Saya yakin jemaat pilih rantangan ya.
Tapi kalau pelayanan harus mau rintangan ya. Apalagi kalau yang jomblo Anda mau menyatakan cinta, jangan takut dengan rintangan. Ditolak, cari pendeta. Pak, paksa Pak bilang kalau tidak terima masuk neraka. Pasti dibantu sama bapaknya. Nah, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ketika bicara pergilah itu kata perintah. Yang memerintahkan ini siapa? Tuhan. Anda kalau diperintahkan Tuhan mau menunda tidak? Siapa yang berani menunda? Tuhan bilang, sudah saya tunda matinya, dia tunda. Sini mati aja sekarang sekalian. Anda hari ini diberikan kesempatan untuk hidup, karena Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Kenapa? Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa kita diberikan kuasa. Kuasa ini apa? Banyak hal yang bisa kita kerjakan, meskipun banyak rintangan. Jangan menunda apa yang disuruh Tuhan lakukan. Apalagi jomblo, kalau Tuhan sudah kasih tanda, jangan menunda, nanti diambil orang. Ya, pergilah, itu sebuah perintah. Nah, ketika bicara segala makhluk, ini bicara representasi tidak pandang bulu. Nah, kalau melayani, tolong jangan pilih-pilih. Ada saya ketemu satu orang, dia dari gereja tertentu, kemudian dia bilang gini, Bu, bagaimana ini saya diperintahkan untuk menginjil, maaf, hanya yang berkulit putih saja. Oh, ada albino di sana, cari, kita bilang. Terus hanya yang bermobil. Saya bilang, mobil itu tidak akan pernah ada kalau nggak punya sepeda motor. Sepeda motor itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada sepeda ontel. Tidak akan ada sepeda ontel kalau nggak ada orang jalan kaki. Dan saya beritahu orang yang sehat jiwanya yang jalan kaki. Injililah yang jalan kaki. Tapi gerejanya itu misinya harus bermobil. Mau jualan mobil, mau ini loh, mereka disuruh seperti itu. Berarti ini salah, ini keliru. Jadi tidak pandang bulu, siapapun yang kita layani. Pelayanan saya katakan mereka belum bisa ke gereja, sudah tua, nggak punya anak, ditinggal di rumah berapa ya itu 3x3 dari gedek. Anak saya bersandar itu mau miring gedeknya dari bambu. Siapa yang mau seperti itu? Sudah matanya nggak jelas, terus maaf loh ya, tidurnya waktu itu hanya jadi dia punya gedek ini itu masih tanah. Waduh, sampai kukunya semua tanah semua, sampai saya lihat, loh airnya maaf. Jadi dia kumpulkan botol aqua itu berapa di atas meja. Anda tahu, dia minum, saya kaget, ada uget-ugetnya di dalam. Jadi dia kumpulin air hujan, dia minum itu. Dia kan nggak bisa lihat. Akhirnya saya pelayanan, saya bawa apa? Saya selalu bawa air. Terus saya bilang, diganti ya, jangan pakai botol, saya kasih botol minum. Sudah tua, tetangga curi dia punya botol. Botolnya mana Mbah? Diambil, arek-arek katanya. Waduh. Nah, siapa yang mau melayani seperti itu? Gak ada. Sudah menghabiskan uang gereja, misalnya loh ya. Mending kita cari yang bisa menyumbang banyak. Saya beritahu ya. Tidak semua orang kaya banyak duit mau menyumbang di gereja. Kecuali ada maunya. Boleh nggak saya ngatur gerejanya? Kalau boleh saya nyumbang banyak. Bukan di sini, di sana. Di banyak gereja dia nyumbang banyak, pendetanya nggak boleh ngomong. Boleh dia memimpin, tapi tidak boleh ngomong banyak. Yang punya duit yang boleh bicara. Ini bukan prinsip yang benar ya dalam bicara work. Pergilah, tidak pandang bulu. Layani siapapun. Hari ini ketika kita ditugaskan untuk menginjil, jangan pandang bulu. Bu, saya tidak mau melayani keluarga mertua saya. Karena mertua saya jahat, Bu. Nah terus Anda tidak mau melayani? Bu. Ada yang tidak mau melayani iparnya. Iparnya nggak percaya Tuhan. Biar aja Bu, memang layak masuk neraka. Kenapa? Karena dia pernah dikata-katain, sampai tua nggak bakal punya anak. Karena dia 8 tahun menikah nggak punya anak. Sakit hati dengan, saya bilang tidak bisa. Prinsip ketika disuruh Tuhan, pergilah, lakukan sesuatu. Layani, lakukan dengan sepenuh hati. Meskipun ada rintangan, dengan ekstra rantangan. Pasti Tuhan akan menyertai. Tidak mungkin tidak. Namanya juga yang nyuruh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita tanpa memberikan kita sesuatu untuk kita bawa pergi, yaitu kuasa Allah. Nah, kalau di dalam walk ini, Anda tahu binatang yang namanya kapibara. Saya sebenarnya geli sih lihatnya ya. Tapi kapibara ini, jadi dia binatang pengerat, ada di Amerika Selatan. Jadi dia suka bersosial. Kenapa unik binatang ini? Sering sekali dianalogikan sebagai binatang yang suka ramah.
Dia ketemu dengan binatang apapun didekati, lucunya tidak ada binatang yang mau makan dia. Dia deketin anjing galak, terus anjing galak mau main sama dia. Jadi kapibara ini jenis pembawaannya itu tenang, lucu. Jadi semua binatang dia bisa bersosial, dengan manusia dia bisa bersosial. Saya tidak mau membandingkan kita dengan ini, tentu kita lebih cakep ya. Tetapi ketika dia bisa bersosialisasi dengan baik, dengan siapa saja, ini cara kita yang harus kita tiru. Kalau Tuhan saja memberikan saya mau panggil siapa ya ini ya, pokoknya si Kapi ini ya, sebuah karunia untuk bersosial dengan baik. Lakukan itu, saya percaya kita punya lebih karunia. Mungkin, tapi saya introvert Bu, gak apa-apa, dengan senyum Anda aja gak usah ngomong. Sudah membuat orang berbahagia. Ya toh, daripada Anda, ini ada boneka yang baru kan mencucu gini. Saya lihat di PTC ada yang buka baru tokonya, saya lihat 1 juta boneka mencucu begitu. Saya bilang, ini nggak mutu sekali nih boneka. Saya melihatnya saja saya sudah rasa-rasa di antara pintu neraka ini. Mengerikan nih boneka. Nah, kalau kita nggak bisa, mungkin kita bukan ekstrovert, kita introvert, tetapi kita bisa bersosial dengan baik. Setidaknya Anda bisa menyapa, selamat pagi. Kalau saya di desa, monggo, gitu. Anda lewat muka mencucu, pulang muka mencucu, orang lihat Anda enak-enak jadinya. Bagaimana bisa bilang, Yesus itu Tuhan, ada kasih. Kasih dari Hongkong, mukanya aja begitu. Coba ya, orang yang suka mencucu Anda berkaca, dalam seminggu kaca itu pecah. Orang Kristen harus bisa melayani dari sikapnya dulu. Pergilah, nggak usah pilih kasih. Nah, lakukan dengan apa? Oh, kalau Anda introvert ya, setidaknya Anda bisa menyapa, Anda bisa senyum. Kalau cara saya melayani di desa, kan ada beberapa cuekin ya, karena bilang itu pendeta, mereka enggak mau. Saya datang, nanti saya bawa, saya deketin anaknya. Anaknya senang sama saya nempel, baru kemudian orang tuanya yang nempel. Kenapa? Pendekatan tidak harus kayak apa ya, harus orang tuanya, tidak. Kita lakukan, tidak bicara loh ini, saya cuma nyapa anaknya, saya kasih mainan gitu. Bukan mainan mahal ya, cuma mainan mobil-mobilan kecil gitu. Mereka senang. Kita juga begitu ketika bicara, pergilah menginjil, jangan pilih kasih siapapun. Anda tidak senang dengan orangnya, tapi ada gerakan Roh Kudus katakan layani dia, lakukan. Jangan menunda ketika Tuhan sudah menyuruh. Nah, ketika bicara kapibara ini kalau Anda lihat banyak sekali dipakai juga di buku sekolah di luar negeri. Jadi mereka diajar bahwa lihat kapibara saja bisa bersosial dengan baik. Ketika kamu masuk di sekolah yang baru, kamu harus seperti kapibara. Harus nyapa semua, tidak boleh bully. Nah, ini yang dilakukan oleh guru-guru sekolah. Mereka pakai kapibara ini sebagai contoh. Kita bukan kapibara, kita lebih dari kapibara. Kita bisa melakukannya. Kita bisa bersosial dengan orang lain. Kita bisa menginjil dengan cara yang baik. Inilah ketika Tuhan pergilah, lakukan. Tidak harus menunggu panggilan Anda sebagai penginjil. Kalau menunda, saya katakan, kalau menunda itu tidak baik. Jadi ada seorang pria, dia sudah pacaran 5 tahun. Akhirnya dia bilang begini sama si cewek bilang, Mas kok kapan lamar aku sih? Lagi ngumpul duit. Masa kawin pakai daun gitu nikahnya. Terus entah seminggu kemudian dia bilang, Dek aku mau ketemu orang ibumu. Waduh, berbunga-bunga dong hati si cewek. Saya mau dilamar ya mas. Enggak sih, aku mau nawarin itu Tupperware ke ibumu. Soalnya aku ada bisnis baru jualan. Enggak lagi, masih jualan. Tunggu laku dulu, kalau ibumu beli banyak bisa buat pesta kawin, baru kita nikah gitu. Nah, ibu-ibu di sini yang akan didatangi oleh pacar anaknya, tanya dulu, mau jual Tupperware? Oh, kalau enggak berarti ya benar dia mau melamar ya. Nah, jadi jangan menunda. Menginjil itu harus berani ambil langkah. Harus berani. Jangan nunggu pendetanya. Saya mau ditemani sama ibu gembala. Ibu gembala juga sibuk ngurus bapak gembala. Bapak gembala juga sibuk ngurus jemaat. Jemaat juga harus sibuk ngurus apa? Ngurus gereja. Jadi gini loh. Ini berantai. Gembala ngurusin jemaat. Jemaat ngurusin gembala. Bolak-balik di sana aja. Jadi harus bekerja sama, nggak bisa terputus. Jadi harus berani mengambil langkah untuk menginjil. Jangan tunggu ditemani. Kecuali Anda bukan orang yang pintar ngomong, ditemani sama yang pintar ngomong. Nggak mungkin Anda menginjil.
Gak mungkin toh. Karena hanya wanita yang mengerti itu. Wanita kalau marah, tapi kalau ada kode aku gak suka orang itu. Terus, jadi gak ngomong, hanya wanita. Mereka, itu hanya wanita. Bapak-bapak tidak tahu. Anda harus kursus itu. Ya, belajarlah kepada wanita. Jadi Anda tidak mungkin menginjil begitu. Gak mungkin. Anda harus ditemani sama orang yang bisa berbicara. Mungkin Anda, ada orang, saya dulu pertama sekali gini. Saya nggak bisa ngomong. Bukan bisu. Jadi pertama sekali saya pelayanan sejak tahun 2000. Saya dulu tidak bisa berdoa seperti orang. Saya berpikir kalau berdoa begini. Ya Tuhan yang luar biasa, yang besar. Demikianlah hari ini kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh ada di tempat ini. Saya bilang, wah kalau berdoa begitu mah saya nggak bisa. Biar sajalah si pendetanya yang berdoa. Jadi mentor saya yang berdoa. Pas saya disuruh doa, waktu disuruh doa saya seperti nelan biji durian. Yesus banyak E-nya daripada doanya. Nah itu karena saya berpikir berdoa itu harus berpuisi. Dengar Tuhan juga nggak puisi-puisi amat, kepanjangan. Demikianlah hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Dan hari ini penuh dengan matahari. Jadi kain kami yang dijemur bisa kering-kering ya Tuhan. Gak usah. Berdoa apa adanya. Kalau memang berdoa Tuhan, kami berdoa. Bekerjalah dalam rumah ini. Dimenangkan keluarganya dalam nama Yesus. Amin. Sudah, gak usah puisi. Yang penting tulus doanya. Demikian juga ketika ada yang lewat di depan Anda suka itu pacarnya orang Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan punya orang tapi kan hanya dalam nama Yesus, kan belum ada sambungannya. Dalam nama Yesus aku pasti bisa memilikinya. Ya, jadi berdoa tidak harus berpuisi. Pergilah, lakukan sesuatu, maka pergi lakukan sesuatu menginjil. Hari ini saya beritahu ya, sudah pertama tadi word, firman Allah. Yang kedua pergilah, walk. Saya mau melihat apakah Anda benar-benar akan menginjil atau tidak. Yang bekerja, injili kantor Anda. Yang apapun yang Anda kerjakan, ngobrol dengan siapapun. Gak usah ngomong Tuhan dulu. Tapi dari cara Anda memulai sesuatu ketika Anda berdoa, saya percaya Roh Kudus itu bekerja dengan hebat. Yang mereka tadi tidak punya niat untuk bertanya siapa Tuhanmu, akhirnya bertanya. Ini penginjilan yang luar biasa. Jadi ketika dikatakan tadi, pergilah, jangan pilih-pilih dengan siapa saja. Mau Anda ketemu, tadi saya kan lewat pasar di sini. Ketemu tukang beca, siapa? Hari ini setiap orang punya tugas untuk menginjil. Siapapun, jangan pilih-pilih kasih. Biar kita seperti kapibara, kita bersosial. Ditolak boleh. Ditolak boleh. Namanya juga penginjilan. Jangan berharap bahwa pelayanan itu mulus. Jangankan penginjilan. Pelayanan di sini saja tidak mulus, saudara. Ya, ketika Anda menyanyi kata, suaranya welek kok jadi worship leader. Terus worship leader kok begitu. Pemain drum kok begini. Saya berapa kali bilang kan, saya pernah ketemu satu orang, Bu, saya nggak jadi ke gereja ibu. Loh kenapa? Dulu. Itu pemain drum itu mantan saya. Loh, urusannya apa? Kapan putusnya? 10 tahun lalu. Nah terus, waktu kami putus semua barang yang aku berikan dikembalikan. Ya lumayan tuh jual balik. Jadi dia nggak mau bergereja karena mantan. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, bukan. Gereja saya dulu. Nah dia tidak mau gereja gara-gara itu. Saya katakan ketika pelayanan yang tadi yang pertama, mengerti firman dulu, kemudian pergilah ketika disuruh pelayanan penginjilan. Oke? Nah, yang ketiga, watch. Bukan jam tangan, bukan juga nonton TV, tapi berjaga-jagalah. Ketika orang sudah mulai komitmen untuk melayani, kira-kira iblis senang tidak? Tidak. Yang pertama sekali menjatuhkan Anda adalah orang terdekat Anda. Sibuk pelayanan to'ai keluarga hendak diurus. Kecuali Anda memang pergi pagi pulang malam, itu to'ib. Kalau pelayanan ya pelayanan ada jamnya. Jangan juga, Mah, Pak, aku mau pelayanan pagi-pagi us hilang, malam enggak pulang-pulang enggak masak. Kan Roh Kudus menyediakan, dari Hongkong Roh Kudus enggak masak. Jadi harus tahu waktu. Buat itu berjaga-jaga. Orang terdekat yang akan menunjuk Anda, menghakimi Anda ketika Anda pelayanan. Pelayanan terus. Buktinya miskin terus. Ada orang pelayanan, dia sakit. Selama 5 tahun gak sembuh-sembuh. Sampai bapaknya bilang, masih mau pelayanan? Berdoa sama Tuhan aja gak disembuhkan? Ini orang terdekat akan membuat Anda
berhenti pelayanan akan membuat Anda berhenti melihat bahwa Tuhan itu menyertai Anda. Jadi berjaga-jaga, iblis akan attack dari mana saja. Dia tidak bisa attack dari orang terdekat, dia bisa attack dari sesama jemaat, sesama pelayan. Kayaknya pelayan itu nggak suka sama saya. Karena memang mukanya bercucu dari pabriknya begitu, kok Anda tersinggung? Ada satu bayi kapan lalu saya lihat waktu lahir itu, waktu nangis, setelah nangis mukanya gini. Ini bayi didoakan kok udah marah saja sama saya. Terus bapaknya bilang, itu sudah pabriknya Bu, lihat pabriknya begini. Nah, kadang ada orang bukan karena tidak senang dengan Anda, mukanya sudah bawaannya begitu. Itu paling cakep sudah, versi paling cakep menurut dia. Anda jangan tersinggung, jangan baperan. Ya, jadi ketika watch kita baca dulu Matius 26 ayat 41. Ini tadi saya dikasih izin khotbah 3 jam ya. Nggak apa-apa, saya kuat kok. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita disuruh berdoa? Karena ketika kita melayani, kita akan ketemu dengan orang-orang antik. Saya beritahu yang membuat wanita cantik karena ada huruf C. Kalau nggak ada C jadi masuk museum. Yang membuat laki-laki menjadi gagah karena ada L. Kalau nggak ada jadi nalo kan? Sebelahnya lihat Bu, bukan aki-aki toh? Nah, itu masih laki-laki Bu. Berarti L-nya berfungsi dengan baik. Ketika pelayanan, ini kita akan bertemu dengan orang-orang antik yang membuat Anda jadi marah. Apalagi ketika saya sering ketemu dengan orang-orang tapi mereka main di media sosial. Halah, Tuhannya nggak pakai baju. Saya nggak akan gubris orang-orang seperti itu. Tuhannya loh ya, dihina-hinalah segala macam. Istrinya Magdalena atau apa, macam. Terus ada yang bilang mereka pakai yang Yohanes bersandar di Yesus Tuhannya gay dan segala macam. Kalau Anda tidak menahan emosi, Anda bisa marah, Anda bisa ngamuk. Oh, daripada agamamu begini, berantem. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita sama bodohnya dengan mereka. Kita sama tidak bermutunya dengan mereka. Lebih baik diam tapi berharga daripada ngomong tambah tidak bermutu. Banyak orang semakin ngomong semakin tidak bermutu yang diomongin. Lebih baik diam. Dan firman Tuhan katakan, berdoa. Sebelum pelayanan berdoa dulu. Karena ketika kita berhadapan dengan orang antik, kita tetap sabar. Orang Kristen ini butuh vitamin sabar. Makanya berbahagialah orang-orang yang punya nama anaknya Sabar, Selamat. Toh, bagus itu nama-namanya. Ketika bicara words, itu yang pertama yang harus kita cek adalah motivation check. Dicek dulu motivasi Anda melayani apa. Motivasi Anda menginjil apa. Supaya jemaat di tempat ini banyak Bu, dipenuhi. Terus apa hebatnya ketika gereja penuh orang, tapi tidak bermutu semuanya. Anggap saja jemaatnya 1000. Cuma 1 yang berbobot. Buat apa? Kemudian lampunya semakin banyak. Semakin besar gereja, semakin banyak lampunya. Daripada banyakin lampu, mending banyakin penginjilan. Maaf loh ya, karena saya orang lapangan. Ini semakin besar gerejanya, kita masuk udah biru-biru pas duduk, aduh ini tadi merah biru. Karena kita masuk aja udah kedakuduk. Karena itu motivation check adalah kenapa kita harus menginjil, kenapa kita harus melayani. Motivasinya apa dulu? Jangan pernah punya motivasi pertama loh ya, supaya kursi-kursi kosong ini diisi. Keliru. Yang pertama adalah supaya ada jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Itu motivasi pertama. Yang kedua, kenapa harus berjemaat? Supaya bisa di-mentoring. Karena terkadang, maaf, ketika saya penginjilan, saya kan kalau di desa ya saya nggak mungkin bawa ke Surabaya. Di mana gereja terdekat saya kasih di sana. Tapi saya tidak sembarang kasih ke hamba Tuhan siapapun. Saya melihat, oh kalau ini paling bisa dengan ini. Agak sulit kalau dapat jemaat yang tua. Karena ya namanya sesama orang tua nanti bukan penginjilan ngomong bagaimana masa tua terus kalau mati kita dikubur di mana, aduh panjang cerita. Jadi saya biasanya ini ada yang muda, saya kasih ke yang muda gitu. Nah kalau yang
bisa mendukung pelayanan yang pendeta yang tua ini, saya kasih yang muda yang bisa main musik misalnya seperti itu. Jadi motivasinya adalah supaya bisa dimentoring. Oh, ini lebih cocok dimentoring sama ini kebapaan, misalnya seperti itu. Jadi motivasinya ini harus dicek. Kenapa Anda pelayanan? Sederhana deh, saya beritahu. Kalau kata Pak Jo gini, gini. Motivasi Anda ke gereja apa? Setelah Anda tahu jawabannya, motivasi Anda pelayanan apa? Ketiga, motivasi Anda penginjilan apa? 3 jawaban ini sangat penting. Kalau Anda tahu jawabannya, Anda dewasa di dalam Tuhan. Kalau benar. Kalau tidak benar, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang kedua, di dalam words ini adalah wannabe check. Ada orang mau pelayanan, pengen jadi artis wannabe. Maaf, saya dulu juga worship leader. Tapi kalau ada worship leader yang kayak ulet bulu, saya bilang, ini kenapa cacingan atau gimana misalnya gitu kan. Karena dia mau jadi artis, semua supaya kesorot ke dia. Saya pernah sampai ngomong ke seseorang, saya bilang, kalau kamu jadi worship leader, tidak harus begitu gayanya. Jadi saya dulu kalau worship leader, kenapa saya selalu bawa gitar? Karena itu stage-nya besar. Saya kadang telat, delay untuk dengar. Jadi saya harus dengar kunci dari gitar saya sendiri, saya pakai gitar. Nah, saya baru leading worship. Ternyata saya tidak tahu kalau dia wannabe me gitu loh. Dia pakai gitar, dia baru belajar main gitar 1 bulan. Kemudian dia hanya main 2 kunci di chorus pertama, terus gitarnya ditaruh ke belakang kayak Zoro gitu. Serap, terus kena lah mic pudak. Saya, ini apa? Terus pas untuk verse yang dia tahu tadi kunci, diambil lagi gitarnya. Main lagi. Nah, saya menegur, saya bilang, ini namanya show. Anda nggak bisa main gitar, nggak usah main gitar. Itu wannabe. Pelayanan kalau wannabe, tidak usah pelayanan, lebih baik duduk. Anda jadi hamba Tuhan wannabe. Oh, saya mau jadi pendeta. Nggak usah jadi pendeta seperti ini. Tidak boleh dalam pelayanan wannabe. Saya kepengen jadi ini, seperti ini. Jadilah seperti Yesus. Yesus nggak bawa gitar kemana-mana kok. Jadi pelayanan ketika bicara penginjilan yang harus berhikmat, cek dulu motivasinya apa, kemudian apakah Anda punya intensi wannabe. Saya pengen terkenal, jadi pendeta terkenal, jadi worship leader terkenal, jadi pemusik terkenal. Apalagi kalau saya bermain musik, cewek-cewek suka. Banyak tuh main gitar tuh. Oh, rambutnya begini nih. Saya bilang Roh Kudus takut liatnya. Diikat toh, memang misalnya di gereja dia suka panjang rambut. Ya nggak usah digerai gitu kalau rambut saya nanti kan nggak enak. Diikat toh mas rambutnya, masa mau pelayanan begitu? Karena wannabe, dia wannabe seperti artis. Ini yang harus dicek loh ya dalam pelayanan. Balik lagi kenapa saya mengatakan hal ini? Karena banyak di gereja yang saya mentoring. Saya mentoring berapa ya? 30 berapa gitu. Ada yang seperti itu dan saya katakan ke pendetanya, jangan kasih pelayanan dulu 3 bulan. Cek dulu motivasinya apa pelayanan. Mau dia hebat main musik, tapi kalau attitude-nya buruk, tidak usah pelayanan. Lebih baik kembali seperti awal main kecek-kecek. Tahu ya kecek-kecek? Ceng. Udah gitu pendetanya nggak tahu beat lagi ya. Kita nyanyi apa kecek-kecek. Aduh, tidak pas. Tidak pas. Tapi ya sudah, yang penting bunyilah, yang penting nyanyi. Gereja di desa begitu loh. Hanya pakai cikit-cikit. Pertama sekali saya di desa, saya malah sedang berdoa bunyi kecek-kecek. Saya boleh berhenti nggak sih kecek-kecek ini? Saya berdoa tiap kali mau bilang amin, amin. Tapi kan karena saya baru. Setelah itu saya ajarin, Bu, kalau orang berdoa jangan dikecek-kecek, Bu. Saya bingung antara mendengarkan suara Roh Kudus atau suara barongsai. Jadi dicek dulu ya, dicek dulu wannabe. Kalau mau jadi artis, mau terkenal, mau ini, pelayanan Anda keliru. Jadi ketika bicara words, berjaga-jagalah. Karena iblis akan membuat pelayanan kita ini jadi melenceng. Tidak murni untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika di Matius tadi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini, roh memang penurut tapi daging lemah. Ketika Anda sudah dipuji-puji, maaf, setiap orang kalau sudah dipuji helmnya sempit. Ketika saya menjadi pemain musik, saya katakan 10 tahun saya main musik, 10 saya jadi worship leader. Puji dan puja itu banyak. Secara manusia, saya bukan merasa hebat. Senang dong dipuji, apalagi ganti-gantian. Bu, minggu ini main drum. Ini saya sampai ingat tadi. Main drum. Minggu depan begini, minggu depan begini. Senang dong jemaat. Aduh, saya senang lihat ini, saya senang lihat. Wah,
Tapi Tuhan tahu saya punya kapasitas untuk sombong, saya dibuang ke desa. Tapi apa yang saya lakukan di desa? Saya mengajar orang musik. Justru saya lebih bahagia, nggak ada yang puji. Malah bilang, Bu, ini kunci C kemana ya Bu? Oh, ke Hong Kong, saya bilang. Dari kemarin C itu loh begini terus, nggak bisa-bisa. Emosi saya yang tersulut di sana. Tapi ya seperti itu. Di sini panggilan saya, di sana saya baru merasakan, oh ternyata kapasitas saya jadi lebih luas ketika saya di desa, bukan ketika di mimbar. Jadi cek wannabe-nya, cek motivasinya. Hari ini motivasi Anda apa? Dan saya balik dengan khotbah saya awal di dalam penginjilan. Ketika mau menginjil, jemaat punya satu motivasi yang benar. Jangan untuk mengisi kursi kosong dulu, tapi jiwa dimenangkan. Banyak orang di luar sana belum mengenal Tuhan. Bahkan mereka keliru mengenal siapa Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Itu yang penting. Tidak harus ke gereja ini. Tapi kalau Roh Kudus menuntun mereka ke gereja ini, puji Tuhan. Gereja ini bisa penuh, ibadahnya bisa 3 kali. Yang capek paling juga pelayannya, gak apa-apa. Upahmu besar di surga. Amin. Tetapi ya ini, terkadang kan kita juga harus tahu ya, ketika Tuhan juga mempercayakan banyak jemaat, ada harga yang harus dibayar. Tapi tetap harus bisa tahu waktu. Nah ini, maka kenapa sekarang jemaat jumlahnya bukan tidak banyak. Tuhan tahu kapasitas kita. Karena kalau terlalu banyak malah keteteran, berantem semua. Betul? Banyak belum tentu hebat loh. Sedikit bisa bermutu. Amin. Makanya saya katakan buat cewek-cewek, cowok yang banyak duit belum tentu bermutu. Yang dompetnya tipis pasti lebih bermutu. Kenapa? Hemat. Hidup pria-pria hemat. Ya. Yang penting semua gaji ke Anda ya. Amin. Amin. Amin toh. Amin. Minggu lalu saya khotbah, saya bilang gini loh, 17 Agustusan. Pria-pria yang tidak memberikan belanja yang cukup kepada istrinya dalam 3 bulan akan disita oleh negara. Bapaknya, ibunya Anda. Jadi menginjil itu harus berhikmat. Nah dari sini, dari 3 poin ini, saya nggak jadi 3 jam deh, saya capek ya. Dari 3 hal ini saya tanya dulu. Yang pertama tadi apa? Word, firman Tuhan. Perkuat diri Anda dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita menginjil, kita berbobot, bermutu. Ya. Yang kedua, wow, ketika Tuhan suruh pergi, nggak usah pilih-pilih. Nggak harus yang kulit putih, nggak harus yang kulit hitam, nggak harus yang pakai mobil. Tapi layani siapapun juga. Yang penting jiwanya dimenangkan. Yang ketiga, watch, berjaga-jaga. Karena terkadang kalau kita pelayanan, motivasi kita salah, maka iblis tertawa. Kalau wannabe ini, wannabe itu juga salah. Yang keempat, tidak ada. Nanti sore. Saya hanya melihat Anda semua masih bangun ya. Jadi saya percaya jemaat di tempat ini kalau hari ini Anda mengerti tentang penginjilan, Anda tidak harus ke desa. Pasar terdekat di situ. Atau di lingkungan Anda tinggal di mana? Ngobrol dengan mereka. Berbicara dengan mereka, tunjukkan bahwa ada kasih Allah dalam prinsip pertama tadi apa? Cara kita bersikap, cara kita berbicara. Itu prinsip utama dalam penginjilan. Dan itu sudah luar biasa. Dan saya percaya ketika Anda melakukan itu, karena ini pengalaman saya tidak pernah memulai mengatakan tentang Tuhan, tapi mereka yang bertanya tentang Tuhan. Pengalaman saya, tidak pernah saya memulai. Tapi dari sikap perbuatan itu prinsip utama dalam penginjilan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak.